Jadi, di kesempatan kali ini kita akan membahas bab trigonometri, yaitu sudut berelasi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam contoh soalnya, kita tuh harus tahu dulu nih, apa aja sih sudut-sudut istimewa itu? Nah, berikut tabel-tabel sudut istimewa trigonometri. Nah, selain harus tahu sudut-sudut istimewa, kita tuh juga harus tahu kuadran sudut berelasi. Berikut di atas itu tuh contoh-contoh kuadran yang kita harus hafalin. Nah, cara ngapalinnya tuh kayak gini. Jadi di kuadran pertama itu 0 derajat sampai 90 derajat itu semuanya bersifat positif. Jadi sin, cos, tan itu bersifat positif ya. Lalu di kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat itu yang positif hanyalah sin. Jadi tan dan cos itu bernilai negatif. Selanjutnya di kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat yang bernilai positif hanyalah tan. Jadi sin dan cos bernilai negatif. Yang terakhir di kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat itu tempatnya cos. Jadi cos bernilai positif sedangkan sin dan tan bernilai negatif. Nah, kalau aku sendiri tuh biasanya ngapalinya kalau semua itu semua, kalau sin, sindikat, kalau tan, tangan, kalau kos, kosong. Jadinya semua, sindikat, tangan, kosong. Nah, aku juga mau beritahu nih, kalau nanti di dalam soal kita memakai sudut 90 derajat atau 270 derajat itu sifatnya berubah ya. Tapi kalau kita pakai 180 derajat atau 360 derajat itu sifatnya tetap. Nah, pasti di antara kalian masih sering bingung nih, apa sih arti berubah, apa sih arti tetap? Nah, arti berubah tuh maksudnya sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau arti tetap itu ya udah tetap dan tidak berubah. Nah, untuk soal yang pertama itu tentukanlah nilai dari sin 150 derajat. Nah, di soal kali ini kita bisa pakai 90 derajat atau 180 derajat. Gimana sih maksudnya? Oke, mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke, di soal kali ini kita pakai 180 derajat dulu ya, yang tetap biar kita nggak bingung. Berhubung kita pakai 180 derajat, berarti 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 150 derajat. Nah, dikurang 30 derajat kan, berarti sin buka kurung 180 derajat dikurang 30 derajat. Berarti kita bisa tulis sama dengan sin 30 derajat. Nah, kembali ke awal lagi, berapa sih sin 30 derajat? Nah, sin 30 derajat itu bernilai setengah. Nah, untuk soal nomor 2, tentukanlah nilai dari cos 225 derajat. Nah, di nomor 2 ini kita memakai sudut yang sifatnya berubah ya, yaitu 270 derajat. Nah, sama kayak di contoh sebelumnya. 270 derajat dikurang berapa sih yang hasilnya 225 derajat? Nah, ternyata 270 derajat dikurang 45 derajat, hasilnya 225 derajat. Jadi, bisa kita tuliskan cos 225 derajat sama dengan cos buka kurung 270 derajat dikurang 45 derajat. Dan memperoleh sama dengan sin 45 derajat. Kok berubah menjadi sin sih? Nah, ingat di awal tadi, kalau 270 derajat itu sifatnya berubah. Jadi yang awalnya cos, jadi berubah menjadi sin. Nah, jangan sampai lupa ya, kalau sudut 225 derajat itu tempatnya di kuadran berapa ya? Nah, di kuadran 3. Kuadran 3 itu tempatnya si tan. Jadi selain tan itu tandanya negatif. Jadinya kita peroleh min sin 45 derajat. Nah, berapa sih min sin 45 derajat? Min sin 45 derajat itu min setengah akar 2. Nah, untuk soal yang terakhir ini kita bisa ngerjain tambah cepet nih. Tentukan nilai dari sin 300 derajat. Nah, 300 derajat ini didapetin dari 360 derajat dikurang 60 derajat.
Jadi bisa kita tuliskan sin 300 derajat sama dengan sin buka kurung 360 derajat dikurang 60 derajat. Nah, sama dengan sin 60 derajat. Jangan lupa, sin 300 derajat. 300 derajat itu ada di kuadran berapa ya? Nah, 300 derajat itu ada di kuadran keempat. Kuadran keempat itu miliknya si cos. Jadi selain cos itu bersifat negatif. Nah, selanjutnya berapa sih nilai dari min sin 60 derajat? Nilai dari min sin 60 derajat adalah min setengah akar 3. Nah, cukup sekian video pembahasan saya kali ini. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semua.